2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali ya anak-anak ya. Anak-anak sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada teman kita yang nggak berangkat? Ada. Siapa ya? Terus apa? Yang sakit sampai hari ini belum berangkat, kita doakan dengan membaca Al-Fatihah. Sembari kita membuka hari kita dengan berdoa dulu. Oke? Ya, yuk. Al-Fatihah. Hari ini sebelum mulai pelajaran, Ustazah mau main tebak kata dulu. Mau nak? Oke, kalau kemarin kita sudah tebak kata nama hewan, nama apa lagi kemarin ya? Buah, nama negara, nama. Hari ini kita bermainnya dengan benda, guys. Benda padat ataupun benda cair. Jadi nanti anak-anak boleh menyebutkan benda apa saja, boleh benda padat, cair atau gas. Itu ya? Ya. Ustazah mulai. Gas. Asam. Susu. Oke, Asam boleh tunjuk temennya. Keisha. Yuk, Keisha. Susu. Udara. Betul. Hebat. Berarti kalau udara huruf terakhirnya apa ya? Yuk, sekarang Keisha nunjuk temennya. Hafiz. Air. Betul. Silakan tunjuk temennya siapa? Bilqis. Apa? Air. Bilqis tahu benda yang berakhiran F? Hah? Nggak tahu? Siapa yang bisa membantu? Apa? Rantai. Iya, ada lagi yang F. Siapa yang bisa selain rantai? Siapa lagi? Roti katanya. Iya. Apa nih jadinya ya? Oke, ya. Oke, cukup itu dulu untuk mainannya. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang apa? Benda padat, benda cair, atau benda gas. Ada yang tahu? Hari ini mau belajar apa ya? IPAS. IPASnya belajar apa ya? Oh iya, benda cair, benda padat, dan benda gas ya. Oke, nah anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang mencair dan membeku. Nah, hari ini nanti kita belajar kenapa kok benda itu bisa mencair dan membeku. Oke? Nah, saya mau nanya nih, kalian pernah nggak lihat es batu yang mencair di rumah? Pernah? Kenapa ya kira-kira kok es batunya itu bisa mencair? Oh, kepanasan. Iya. Oh, kena air. Terus ada lagi. Kenapa itu es batunya kok bisa mencair? Siapa yang bisa yuk? Oh, pindah di tempat yang dingin. Ya, ada lagi. Putri sebelah sini.
Kenapa ya? Nggak tahu. Nah, kalau tadi es batunya itu ada yang kena panas, ada yang kena udara, ada yang katanya kena dingin, terus kena air. Es batunya itu tadi jadi bagaimana? Mencair. Bisa nggak kalau es batu itu ditaruh di tempat terbuka jadi membeku? Jadi keras bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, sekarang kita buktikan dulu ya. Ustazah mau coba. Nah, hari ini Ustazah mau coba praktek menyalakan lilin. Ya, nanti kita lihat. Selain Ustazah, nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu lilin ini. Nanti Ustazah bantu untuk menyalakan. Nanti kita lihat bersama-sama lilinnya jadi seperti apa, gitu ya? Oke. Oke, anak-anak, yuk diperhatikan ini lilinnya yang menyala di kelompok kalian. Yuk, diperhatikan ya. Nanti lilinnya jadi bagaimana? Cair ya. Wah, sumbunya ini ya panjang sekali ya. Jadi apinya semakin besar. Nah, coba kamu lihat. Ini punyamu sama punya temennya itu sama enggak? Enggak. Yuk, sini. Sudah meleleh? Belum. Sudah ada yang netes belum? Belum. Yuk, coba kelompok sini. Sudah ada? Sudah ada yang netes belum? Oh, sedikit. Oke, yuk. Kelompoknya Hasna, sini. Sudah ada yang menetes, ada yang meleleh? Belum ya? Nah, oke. Nah, sekarang yang punya Ustazah mau tamatikan dulu ya. Kita cek punya anak. Nih, nah. Ustazah pinjam dulu ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan ini. Nah, yuk perhatikan. Ini kelompoknya Saif dan kelompok Hasna. Kalian perhatikan, sama nggak lilinnya? Beda. Kenapa? Kalau yang ini gimana? Kalau yang ini? Kalau yang ini pecahnya banyak. Kalau yang ini? Belum ya? Yang ini, oh iya, sini udah kelihatan netes-netesnya banyak. Yang ini masih halus sendiri ya. Iya. Kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Ya, sudah mati semua ya? Ada mau pinjam kembali nih kelompoknya yang depan sini, kelompoknya Saif. Sama mau pinjam kelompoknya Nadia. Kira-kira nih ya, kenapa kok yang ini tadi cepat banyak yang meleleh? Kalau ini kok cuma sedikit bahkan belum ada. Kenapa ya? Ada yang tahu? Oh, ini apinya lebih besar. Oke, kalau yang ini? Oh iya, betul. Nah, dengan percobaan ini tadi kita bisa melihat bahwa semakin banyak panas, semakin panasnya itu banyak, panasnya semakin besar, apinya semakin besar, maka melelehnya ini juga akan semakin cepat. Kalau apinya kecil, panasnya sedikit, berarti melelehnya juga
lebih sedikit. Waktunya jadinya lebih banyak ya. Iya, oke. Ya, dari percobaan tadi, siapa yang mau tanya dulu? Tadi kan kok bisa melelehnya semakin banyak? Karena ada panasnya. Panasnya semakin besar, apinya semakin besar. Ada lagi yang lain, ada yang belum paham. Kenapa kok tadi lilinnya itu melelehnya lebih banyak? Ada yang mau tanya dulu? Ya? Iya. Nah, sekarang kalau misalkan mau bikin es batu nih ya, pertama dari apa? Air. Dimasukkan ke? Iya, dimasukkan ke wadah, terus masuk freezer. Betul, masuk ke freezer. Terus kenapa ya itu kok airnya masuk ke freezer kok bisa jadi es batu? Karena udaranya sangat dingin. Oh, udaranya sangat dingin. Jadinya gimana kalau udaranya semakin dingin? Membeku. Nah, dari situ tadi. Nah sekarang udah ya. Sekarang kita perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Yo, yang masih menghadap ke belakang, sekarang konsentrasi ke sini dulu. Ini ada gambar apa ya? Yang ini? Nah, kira-kira nih apa yang akan terjadi kalau ini es krimnya dipegang mikroskop? Cair ya? Terus ini es batunya ditaruh sini bareng-bareng kayak gini, nanti lama-lama gimana? Cair. Nah, kira-kira kenapa kok agar-agarnya itu bisa berubah menjadi benda padat? Kira-kira kenapa itu? Karena apa? Karena apa ya? Karena ada apanya? Kalau tadi lilinnya meleleh kan karena apinya besar. Nah, kalau ini kok agar-agarnya bisa jadi membeku karena apa? Dikasih air? Karena apa? Karena didiamkan. Karena berarti kena apa itu? Kena udara. Nah, kalau tadi dari es batu, kemudian es batunya itu tadi. Nah, tadi lilinnya itu kan bisa jadi meleleh ya. Karena ini tadi kenapa? Lilinnya kenapa kok bisa meleleh? Kena api. Berarti kenapa? Menerima panas. Panas itu bisa disebut juga dengan kalor. Nah, sekarang kalau tadi membuat agar-agar dari air terus menjadi agar-agar, bisa membeku ya tadi ya? Iya. Iya, namanya ini membeku, betul. Kalau yang atas namanya apa? Dari lilin menjadi meleleh berarti ada prosesnya apa? Itu namanya tadi? Mencair atau meleleh? Atau apa? Iya, bisa mencair, bisa meleleh tergantung dari zatnya, ya. Nah, air bisa menjadi agar-agar itu kan menjadi membeku karena ada apanya itu? Udara. Karena ada udara. Ketika air tadi panas menjadi agar-agar, itu agar-agarnya semakin panas atau dingin? Berarti panasnya hilang atau jadi semakin panas? Panasnya Iya, karena panasnya hilang. Melepaskan kalor atau panas. Nah, kalau panasnya
Ustazah mau bermain sebentar. Coba nanti dipraktekkan apa yang diucapkan Ustazah. Oke? Ustazah berkata, pegang kepala. Ustazah berkata, angkat tangan kananmu. Turunkan. Ini kenapa ini? Kok nggak diturunkan? Kenapa ini? Oh iya betul. Ustazah belum bilang. Ustazah berkata, iya hebat. Sip. Nah cerdas nih. Yuk turunkan. Ustazah berkata, turunkan tangannya. Nah hebat anak-anak, konsentrasi. Jadi kalau belum ada kata Ustazah berkata, jangan dilakukan. Ya. Ustazah punya cerita nih. Nih ya. Punya cerita. Ceritanya begini nih. Sinta dan teman-temannya mau membuat es batu. Ingin membuat jus mangga. Nah, membuat es jus mangga yang baru saja ia buat. Jadi Sinta sama teman-temannya habis bikin jus mangga. Habis itu jusnya itu pengen dibuat es. Sinta bingung caranya gimana ya supaya bisa jadi es ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang mencair, membeku, menurut kalian Sinta nanti harus bagaimana supaya jusnya itu bisa jadi es gitu ya. Nanti kalian berunding sama teman-temannya gitu ya. Ustazah bagikan lembarnya, nanti ditulis dulu nama kelompoknya. Jelasin nama sendiri.
Ditaruh di mana, Nak? Di freezer. Iya, betul. Oke, yuk sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Kelompoknya, oh ya kelompoknya bisa sudah selesai? Belum? Belum selesai? Belum selesai nulisnya atau belum selesai menemukan jawabannya? Oh berarti masih sudah punya jawabannya nih. Ya, sudah. Siapa yang mau mewakili? Kaila. Iya, Kaila. Menurut kelompokmu, kenapa kok es krimnya yang ada di gelas tadi bisa mencair? Karena apa, Kaila? Karena terkena udara panas. Karena terkena udara panas ya. Oke, terima kasih Kaila. Berikutnya berarti yang belum kelompoknya Saif. Nih, kelompoknya Saif, kelompoknya Azam. Ya. Nah, kalau menurutmu gimana? Karena esnya tadi terkena udara panas dari ruangan. Iya. Terus kalau kena udara panas di ruangan jadinya gimana? Jadi cepat mencair. Oh iya, itu sudah ada, sudah dijawab semua itu. Sudah. Hebat sekali ya. Nah, dari tadi sudah belajar dari ceritanya Sinta. Sekarang Ustazah ini punya cerita. Ceritanya Ustazah itu tentang Pak Udin. Ada tetangga kalian yang namanya Pak Udin? Enggak ada ya. Pak Udin ini adalah seorang bapak yang berasal dari keluarga miskin. Anaknya 2. Nah, minggu kemarin anaknya Pak Udin itu nangis, ngerengek, minta es krim. Alhamdulillahnya siang ini ada tetangga yang baik hati memberikan es krim. Bilang begini, Pak Udin, ini tadi saya beli es krim tapi kelebihan. Ini nanti tolong dikasihkan sama anaknya ya. Pak Udin merasa gembira sekali karena es krimnya yang dikasihkan 2 dan Pak Udin juga punya anak 2. Jadinya kan pas satu-satu ya. Nah, senang banget Pak Udin, ya Allah, alhamdulillah. Hari ini kau berikan nikmat kepadaku, kepada keluargaku. Nah, tetapi senangnya nggak cuma di situ aja. Pak Udin sekarang jadi bingung nih. Bingung kenapa ya? Pak Udin bingung. Aku dikasih es krimnya sekarang. Padahal anakku masih pulangnya nanti jam 2. Kalau tak taruh di luar, nanti es krimnya mencair. Berarti gimana ya supaya caranya es krimnya ini nggak mencair? Berarti harus bagaimana ya? Sedangkan Pak Udin ini adalah orang miskin, nggak punya kulkas. Nah, jadi gimana ya caranya ya? Ada yang tahu? Ya, anak-anak dari ceritanya Pak Udin tadi, kira-kira gimana ceritanya atau gimana caranya supaya esnya tadi tidak mencair dan anaknya tetap bisa makan es krim yang enak? Kulkas. Dimasukin kulkas ya? Pinjam kulkas tetangga. Pinjam kulkas tetangga. Kalau ditaruh di kulkas, padahal Pak Udin nggak punya kulkas, Pak Udin itu miskin. Iya. Gimana? Kalau ini tarik nih. Iya, pinjam kulkas tetangga. Berarti kulkas tetangganya juga ke rumah gitu. Terus gimana? Oh, dititipkan di kulkasnya tetangga. Iya. Nah, dari situ kita nih belajar ya dari ceritanya Pak Udin. Ternyata seorang bapak itu sayangnya sama anak luar biasa. Orang tua kasih sayangnya sama anak luar biasa. Mikir gimana caranya supaya anaknya tetap bisa makan es krim. Gimana caranya anaknya tetap bisa makan enak. Nah, itu ya. Jadi kita sebagai anak sama orang tua itu kita nurut, kita berbakti sama orang tuanya. Iya. Iya, Sania. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, dari situ tadi, dari ceritanya Pak Udin, selain kita harus berbakti pada orang tua, kita juga harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Ya, seperti ada di doa syukur nikmat yang sering kita lantunkan setiap selesai sholat. Rabbi
Rabbi auzi'ni Ana ashkuroni matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Jangan lupa untuk selalu membaca doa tersebut di setiap selesai doa sholat. Itu ya. Nah, dari sini berarti kita bisa menyimpulkan tadi benda cair dari sini perubahan dari air menjadi padat itu namanya apa, Nak? Membeku. Kenapa bisa membeku? Karena Melepaskan melepaskan panas. Panasnya kan jadi hilang ya kalau sudah jadi agar-agar ya. Nah, kalau lilin jadi meleleh karena mencair. Jadinya mencair karena kenapa? Panas. Ya. Nah, siapa yang belum paham? Kalian senang nggak sama pelajarannya hari ini? Alhamdulillah. Kalau senang, sekarang Ustazah mau kasih tugas nih ke anak-anak di rumah. Tugasnya nanti tolong kalian foto di rumah, kalian bikin. Boleh bikin agar-agar boleh. Boleh bikin coklat yang ada di nanti dicetak jadi bentuk apa yang kecil-kecil boleh. Kalian boleh milih loh ya. Boleh buat agar-agar. Ustazah coklat mahal. Boleh agar-agar yang mudah. Nanti setiap langkahnya kamu foto. Ya, kamu foto. Terus nanti fotonya dikirimkan ke Ustazah. Dikasih dia nomor 1 mana, 2 mana, 3 mana, 4 mana sampai jadi. Setelah keluar dari kulkas. Nah, kalau sudah, Ustazah nanti akan lihat. Dari situ nanti anak-anak bisa menjawab beberapa pertanyaan yang nanti akan Ustazah sampaikan. Tugasnya di rumah hanya 1 dulu. Membuat agar-agar. Atau tugasnya bikin makanan. Ya, nanti saya dipangan. Iya. Nanti kalau udah jadi boleh dimakan sendiri. Boleh. Boleh. Mau coklat boleh. Mau yang rasa anggur boleh. Mau yang agar-agar yang apa itu namanya? Swallow ada yang dari jalan coklat. Boleh. Bebas. Rasanya apa? Bebas. Gitu ya? Ya. Yang mbak coklat boleh. Nah, semoga dengan kita belajar hari ini kalian bisa menambah ilmu yang bermanfaat dan nanti jangan lupa selalu berbakti kepada orang tua. Oke? Nah, sekarang kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama.